خالدا وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini 6 Zulhijjah 1446 Hijriah, yang berarti sekitar 4 hari lagi ya. Dan tanggal 10 jatuh pada hari Jumat. Iya, Jumat. Di dalam agama kita terlahir sebagai seorang yang fitrah, ya. Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah manusia yang pertama dan utama itu adalah bertauhid. Artinya orang kalau lahir ke muka bumi, ikatannya dengan Allah masih sangat kuat. Kemudian Nabi mengatakan, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Bapaknya lah yang kemudian menjadikan bayi yang tadinya sudah dekat ikatannya dengan Allah, kemudian menjadi Yahudi, Nasrani, atau bahkan Majusi. Itu pertanda bahwa tugas seorang ayah yang muslim seharusnya bukan menyimpangkan, tapi menguatkan. Jadi kalau kita sudah dapat ilmu, anak itu terlahir dalam kondisi bertauhid, tugas kita adalah menguatkan tauhid. Kenapa seorang anak itu lahir dalam kondisi sebenarnya bertauhid? Karena sebelum dia dilahirkan, sebelum ruh ditiupkan kepada jasad, ruh itu dahulu bersama ruh-ruh yang lain, bersama arwah, pernah berjanji setia kepada Allah. Ada yang tahu di surat apa janji setia manusia kepada Allah? Nah, ini ayat yang sangat penting. Awal daripada kesadaran itu ada pada ayat ini, dan hanya di ayat ini. Dari total 6.236 ayat Quran, hanya di ayat ini diingatkan manusia itu dulu pernah berjanji setia, yaitu Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172. Ya, jadi bagus sekali kalau ayat ini dihafal. Bagaimana bunyi ayat tersebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'id, dan ingatlah ketika akhadha rabbukum, wa'id akhadha rabb, apa di sana? Wa'id akhadha rabb, apa? Wa'id akhadha rabbuka
min bani Adam. Dan ingatlah ketika Rabbmu telah mengambilmu dari keturunan Bani Adam, min zuhurihim, dari punggung mereka, zurriyatahum, keturunan mereka. Kemudian roh-roh itu dikumpulin, kita semuanya dikumpulin. Kemudian kita ditanya, alastu birabbikum, apakah aku ini Rob kalian? Dan waktu itu kita menjawab, apa jawaban kita? Kita gak ingat, tapi karena kita baca Quran, jadi tahu bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Waktu itu kita menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami bersaksi, berjanji Engkau adalah Rabb kami. Sesederhana itu saja penggalan potongan fragmen yang pernah terjadi. Tapi seharusnya itu sudah lebih daripada cukup agar tidak ada yang menyimpang dari jalan Allah, yang kemudian mereka mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Quran surah 7 ayat 172. Ya Allah, saya nggak tahu ya Allah janji ini, kami lalai ya Allah. Maka mudah-mudahan kita dijaga Allah dari kelalaian. Nah, dari situlah kemudian kita paham bahwa dulu umur kita sama, dan nanti di akhirat umur kita kembali sama. Berapa Pak umur Bapak nanti? Insya Allah di surga. Berapa maunya berapa? Bapak maunya berapa? Umur nih, umur bukan berapa lama. Umur Bapak nanti di sana berapa? Kata Nabi, umur kita ini semua nanti sama, 33 tahun. Coba cari nanti fotonya di umur 33 gimana? Jadi semuanya sama. Karena sebelumnya sama, nanti semuanya sama. Kita sekarang ada senior, ada junior, itu di dunia. Akibat ruh yang tadinya sama ditiupkan secara bergiliran. Ada yang lebih dulu, ada yang belakang. Pas ketemu, dia jadi junior dan jadi senior, gitu kan? Tujuannya apa? Ada ibadah. Yang senior membimbing yang junior mencintai senior. Itu amal ibadah juga. Tapi nanti setelah dunia ini selesai, kembali sama. Nah, maka tumbuhlah manusia jadi besar. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Sampailah dia dewasa. Umurnya pun sampai umur 40 tahun insyaallah. Iya. Nah, sahabat semuanya, pertanyaannya, sampai kita umur 40 atau mungkin sudah lewat 40 tahun, apakah hidup kita sudah digunakan selalu di jalan Allah, selalu mencari keridhaan Allah? Ini pertanyaan. Maka Allah ingatkan kita dengan surat Al-Kautsar. Surat apa? Al-Kautsar. Jadi suatu ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bersama beberapa sahabat yang lain suatu ketika melihat Nabi sedang tunduk kepala.
Kemudian setelah tunduk lama, Nabi kemudian bangkit kepalanya dan tersenyum. Nabi tersenyum. Maka Anas bin Malik dan sahabat lain bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum?" Nabi mengatakan, "Alhamdulillah, barusan turun sebuah surat. Barusan turun sebuah surat." Kemudian beliau mengatakan, "Bismillahirrahmanirrahim." Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak, laksana telaga Al-Kautsar. Maka kemudian dibaca oleh Nabi sampai akhir ayat, akhir surat. Fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kemudian Nabi bertanya, tahukah engkau apakah itu Al-Kautsar? Maka disebut Al-Kautsar, ya, Al-Kautsar. Al-Kautsar itu apa maknanya? Maka Anas bin Malik mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi mengatakan huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannati alaihi khairun katsir. Al-Kautsar itu adalah sungai. Al-Haud dia telaga. Bisa An-Nahar, bisa Al-Haud, yang telah diberikan oleh Rabbku kepadaku, posisinya ada di dalam surga. Di dalam telaga atau sungai Al-Kautsar itu terdapat kebaikan yang begitu banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamati aniyatuhu adadal kawakib yukhtalajul abdu minhum. Nanti umatku dia akan mendatangi di hari kiamat, dan jumlah bejana-bejana, wadah-wadah di telaga Al-Haud itu banyak sekali, sama seperti banyaknya bintang-bintang. Maka diusir darinya seorang hamba. Maka aku pun berkata, Ya Rabbi, innahu min ummati. Wahai Rabbku, yang diusir itu dari umatku. Maka kemudian dikatakan, fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu kan apa yang dibuat saudaramu itu sesudah kepergian. Artinya ada di kalangan umat ini yang tidak boleh mendekati Al-Kautsar. Maka di antara kenikmatan daripada orang-orang saleh nanti di jannahnya Allah adalah kenikmatan mendapatkan air yang begitu mulia. Bahkan disebutkan mereka para pendosa ketika mereka keluar selesai dari hukumannya, mereka masuk ke jannah, tapi mereka tidak masuk sebelum diguyur dan meminum dari Al-Haud ini. Karena itu kemudian membaca surat ini juga akhirnya membawa kita pada pemaknaan Allah yang telah dengan kehendaknya menurunkan ruh kepada jasad, jadilah kita hari ini. Dan Masya Allah, Allah berikan rizki kepada ruh yang ditiupkan kepada jasad. Rizki pertama itu adalah rizki kesehatan.
Jadi kalau ditanya rezeki kesehatan, maka mungkin rezeki ini harganya yang sangat mahal. Misalkan mata, sampai hari ini mata kita masih dua, ya, alhamdulillah. Coba bayangkan kalau mata kita hilang dua-duanya, penglihatannya hilang, dan ada yang menjual pandangan, tapi dia kasih harga. Kira-kira kita tawar sampai harga berapa? Sampai kemudian terjadi transaksi. Berapa Pak kira-kira mau beli? Bapak tahu 500 juta, gak mau juga dia. Masih mau dinaikin gak? Ya kecuali 500 juta ya. Wah, terlalu murah 500 juta. Ya sudah, saya nyerah. Kalau saya cuma 500 juta, berarti harga mata 500 juta. Beli gak beli, kemampuan kita cuma 500 juta. Tapi kalau kemudian, ya sudah, berapa jadinya? Saya pinjam uang ke orang, yang penting mata saya balik. Nah, kira-kira itulah harga mata. Mungkin harga mata itu berapa ya? 2 miliar. 2 miliar. Asal bisa melihat lagi. Coba gini, kita merem. Udah 1 jam kita begitu, coba hidup nggak punya penglihatan, nggak enak. Tapi masih bisa hidup nggak? Bisa. Dan masya Allah, kalau pandangan kita hilang, itu kan nggak bisa baca WhatsApp ya. Apa yang terjadi? Orang itu naik derajatnya karena dia menggunakan telinga. Dengan telinga itu, orang itu bisa jadi penghafal Quran, bisa jadi penghafal hadis, dan dia bisa mengenali lingkungan hanya dengan telinga. Ya, makanya Imam Al-Bukhari hilang pandangan mata. Ya, Syekh bin Baz hilang pandangan mata. Dan banyak ulama-ulama. Tapi mereka jadi ulama, gak jadi pandangan hilang. Justru kita hari ini jauh dari kapasitas ulama. Boleh jadi karena punya mata. Mau ngapal Quran, nggak jadi karena baca WhatsApp. Berarti mata jadi penghalang. Tapi begitu mata tidak ada, kita nggak bisa baca, telinga menikmati. Tetap bisa hidup, tetap bisa jualan, dan seterusnya. Tapi tetap paling enak itu punya penglihatan. Oke, ini baru mata nih. Paru-paru, insya Allah nafas masih bisa kan? Dan tetangga kami dulu sudah wafat, dia lagi jalan pelan-pelan. Paru-parunya tinggal satu itu tinggal setengah. Yang aktif tinggal setengah. Capek kan? Kata dia capek. Capek. Ya. Tinggal setengah. Insya Allah kita masih luas. Jadi harus dirawat sebagai wujud syukur. Berapa harga paru-paru? Mungkin nada 2 miliar, 2 miliar juga. Jantung, wah masya Allah. Ini jantung begini terus, ya, begini dia berada. Ini ya. Ini. Kalau pas nonton film Kuntil Tanah, dia agak cepat. Ya, makanya jangan nonton film Kuntil Tanah, cepat. Kalau ini dekat lagi. Tapi kalau dia sudah begini, tuh, nah ini bahaya ini, bakal mati. Makanya segera dipacu. Bagi dokter, berhenti lama ya, pacu lagi. Berapa harganya? Harga minimal kalau kita pakai mesin jantung, sewa mesin jantung kan tidak semua rumah sakit punya. Sewa per hari itu berapa? Dan itu nggak bisa dibawa-bawa. Sekarang yang bisa dibawa tempel ke belakang. Berapa itu? Kali 30 hari sebulan. Itulah harga pengganti jantung.
Mungkin ya, berapa? Mungkin 5 miliar. Lambung kita jangan bocor. Lambung kita bocor, saya belum tahu ada lambung bisa dijahit. Tapi kalau sudah bocor, dia bisa kemana-mana dan jadi racun. Gigi geraham kita kalau masuk ke lambung bagian bawah ini bisa hilang, hancur. Bagian runcing tinggal atasnya, ya, karena saking kerasnya di lambung. Kita belum bicara ginjal kiri kanan. Makanya minum gula tidak boleh banyak-banyak, ya sekadarnya. Ginjal bisa rusak. Mungkin kalau kita jumlah semuanya, totally mungkin sudah 20 miliar. Terus kita bilang Allah belum kasih saya rezeki. Dari mana? Padahal itu harganya 20 miliar minimal. Kita belum bicara tangan, kita belum bicara kaki. Inna a'tainaka al-kautsar. Allah telah memberikan kami nikmat yang banyak, mahal. Dan Allah berikan nikmat yang Yesus saya sebutkan 20 miliar. Buat apa itu semua? Buat beribadah kepada Allah. Makanya fasholli li rabbika. Gunakan kesehatanmu itu untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya dengan sholat. Fasholli li rabbika. Kemudian Allah berikan kita rizki juga, bukan hanya kesehatan, yaitu rizki yang lain, namanya uang. Kita bisnis, kita dagang, kita jadi karyawan, dapat uang. Uang itu datangnya dari Allah melalui institusi pekerjaan. Datangnya dari Allah. Kalau Allah berkata, kamu di PHK, selesai. Semua datang dari Allah. Jadi Allah yang ngasih kesehatan, Allah yang ngasih uang. Nah, kemudian Allah yang ngasih uang dan ngasih kesehatan itu pula zat yang sama juga memerintahkan kepada kita wanhar dan berkurban. Jadi dia yang ngasih kita uang, dia juga yang memerintahkan kita keluarkanlah uang. Ya. Nah, sekarang inhar, kurban. Dan kurban itu satu di antara perintah Allah melalui uang. Yang lain banyak. Kalau ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian yang bagus ketika di masjid. Pakaian bagus belinya pakai uang. Khudz min amwalihim shadaqatan. Ambil zakatnya kalau udah jatuh haulul nisab. Ambil zakat itu berarti ngambil uang. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Untuk umrah kita butuh uang 25 juta. Untuk haji kita butuh uang berapa? 58 juta. Jangan coba-coba ngambil haji Furoda dulu. Keluar bisanya. Karena tahun ini bisanya pada nggak keluar. Kasihan. Iya. Ya, semua pada ngumpul di Jeddah. Ya, terkatung-katung di pinggir jalan. Haji udah pasti nggak boleh. Pulang belum haji, ya kan? Tapi mau pulang ke Indonesia, nunggu tiket, tiketnya masih 40 hari ke depan. Dan selama itu dia nggak punya hotel, nggak punya tempat tinggal. Karena hotelnya di Jeddah diusir, hotel di Mekah diusir. Harus sewa hotel di Jeddah. Ini ujian berat bagi orang-orang yang sudah keburu mendapatkan janji dari travel. Ya, tapi semua itu datang dari Allah. Dan Allah juga yang memerintahkan untuk keluarin uang. Nah, pertanyaannya, kalau Allah memberi kita uang, kemudian Allah perintahkan kita keluarin sebagian uang,
kemudian kita segera berwajib karena yang nyuruh Allah. Kira-kira zat yang maha memberi uang itu perasaannya apa? Senang, bahagia, ridho, bahasa agamanya ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka atau Allah ridho kepada mereka karena semasa di dunia mereka selalu ridho dengan apa perintah Allah. Karena di kepala orang beriman kan yang ngasih rezeki Allah. Kalau Allah suruh saya keluarin, ya sudah keluarin. Nanti Allah yang ganti rezeki. Karena di kepala kami, kalau Allah yang ngasih uang, kemudian Allah perintahkan keluarin, kita nggak keluarin, Allah nggak ridho, apa yang terjadi kalau Allah nggak ridho? Di stop rezeki kita, kesehatan kita, aliran gaji kita, dan macam-macam. Ya. Nah, makanya tadi kita kesehatan totally 20 miliar. Sekarang saya tanya, berkurban harganya berapa? Habis besok kurban ya saya berapa kali? Ya biaya berapa? 3.500.000 sampai 5 juta. Pertanyaan, 3.500.000 besar apa kecil? Besar apa kecil? Sedang. Besar kecil. Besar apa kecil itu tergantung kita membandingkannya dengan apa. Kalau kita bandingkannya dengan uang yang kita miliki, mungkin besar, mungkin sedang, mungkin kecil. Tapi usul saya, bandingkanlah dengan 20 miliar. Ya kan? Bandingkan dengan 20 miliar. 4 juta, 3.500.000 bagi 20 miliar. Berapa itu? Nah, mahasiswa. 3.500.000 bagi 20 miliar. Berapa? 700 juta. 0,000 karena miliar 9 3.500.000 nolnya 4 kan? Ya, 0,000 hatta 1% pun enggak. Kecil kan? Kecil. Nah, sekarang kalau kita buka surat Al-Baqarah 186, Allah, kalau Bapak Ibu ditanya, di mana ke Allah? Apa jawabannya? Di mana Allah? Quran surah Al-Baqarah 186 jelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kalau ada hambaku bertanya kepadaku tentang aku, mau bertanya di mana, bagaimana dan seterusnya, jawablah Allah itu dekat, raqibun. Allah dekat. Maka kurban, Allah itu dekat. Maka hambanya harusnya semakin mendekat kepada Allah. Bayangkan, ketika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat kepada kita dengan berlari. Yang penting kita bergerak mendekat, jangan menjauh. Said Hawa dalam Tazkiyatun Nafs membahas masalah ngeluarin uang ini. Kata beliau gini, tahu nggak kenapa Allah perintahkan ngeluarin uang seperti zakat atau mungkin kurban? Karena Allah ingin lihat, betulkah engkau mencintai Allah? Allah makhluk, engkau mencintai Allah. Kemudian Allah kasih engkau rezeki uang, cintamu pun bertambah dengan yang Allah berikan dengan uang. Uang itu ditugasi dikeluarin. Di situ Allah ingin lihat, engkau cinta sama uang, engkau cinta sama Allah. Bagaimana sikapmu kepada keduanya?
Kalau engkau merasa berat padahal itu juga datang dari Allah, itu namanya engkau menyepadankan Allah dengan uang yang datang darinya. Allah marah karena Allah tidak ingin cintanya dibagi. Ini satu cara pandang, sehingga seseorang itu pada akhirnya sadar bahwa mengeluarkan uang itu adalah wujud cinta kita kepada Allah yang tidak bisa dibagi. Maka ibadah mengeluarkan uang itu ibadah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita tidak mengeluarkan uang, maka kita menjauhkan diri kita dari Allah. Paham ya? Nah, itu perbincangan tentang kurban. Perbincangan kurban pertama, dia ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang yang kedua, ibadah kurban bukan sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban berbicara tentang pengorbanan. Misalkan saya mau kurban Pak Ketua DKM, bayar berapa? Kata Pak DKM 1.500.000. Nah, oleh sebagian orang, wah 1.500.000 ya, murah, dan saya langsung kurban. Kalau angka tertentu seperti 1.500.000 kelihatan murah bagi seseorang dan dia langsung berkurban dapat mikir, pertanyaannya, adakah pengorbanan jiwa di sana? Tidak ada, karena mudah. Contoh, bapak naik mobil, ada yang datang minta-minta, minta apa, terus kita bilang sama istri, coba cari uang 2.000 yang jelek. Ini ada pengorbanan nggak ketika kita keluarin itu? Nggak ada, karena kita bahagia. Uang yang jelek tidak menjadi penghias di mobil kita. Berarti bukan pengorbanan, itu namanya bersih-bersih mobil. Yang disebut pengorbanan adalah kalau kita sempat mikir dulu, ngeluarin nggak ya? Ngeluarin nggak ya? Mikir, istiqomah dulu gitu kan? Berat. Ketika berat akhirnya memutuskan keluarin, berarti di sana ada pengorbanan. Maka hati-hati, jangan berpikir bahwa berkorban itu adalah hewan kambing dan sapi yang montok dan besar. Bukan. Quran surah Al-Hajj menjelaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Gak sampai kepada Allah daging, gak sampai kepada Allah darah, karena yang sampai kepada Allah itu takwa. Takwa itu apa? Pengorbanan. Yuk kita mundur dulu ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau nikah, ya kan, nikah. Kalau teman belum nikah, nanti pas nikah, begitu nikah, pengennya punya anak, doa semua Allah minta anak, Allah kabulkan, tapi terserah Allah, karena Allah yang maha tahu kan. Dan ente bukan Nabi. Nabi berdoa dikabulkan umur 86. Ente berdoa baru umur 40 gak dikabulin, udah datang ke orang pintar, ya kan? Tapi Nabi gak sampai datang ke orang pintar. Dia berdoa kepada Allah, terus berdoa. Kata beliau, tugasku berdoa, tugas ngabulin Allah, gitu kan? Terus berdoa, ternyata dikabulin, baru umur 40 tahun lahirlah Ismail. Tidak lama Ismail besar, sekitar Ibrahim usia 100 tahun. Yang ditunggu-tunggu tadi disusui, dikasih makan, udah besar, udah ganteng dia, udah kelihatan cakep, disuruh disembelih. Coba bayangin, nikah, belum punya anak, dikasih umur 86, udah dibesarin satu ini, umur 14 tahun misalkan, diminta disembelih. Pengorbanan seorang ayah. Tapi bagaimana lagi, Allah yang perintahkan, maka ditidurkan sembelih. Begitu mau sembelih, cukup engkau sudah berkorban. Karena berkorban itu gak harus sampai motong. Tapi engkau kalau gak bilang cukup, engkau pasti sudah motong.
tapi engkau sudah kucatat setelah berkorban. Maka yang dihitung bukan potongannya, tapi semangat mengorbankannya. Pertanyaannya, adakah kita disuruh memotong anak kita? Kita hanya disuruh memotong kambing harganya 3.500.000, murah. Tapi yang dihitung bukan kambingnya, yang dihitung kecintaan kita pada uang 3.500.000. Ya, semakin tinggi besarannya semakin bagus. Ustaz, saya satu sapi nggak mau dibagi 7. Saya satu sapi saya sendiri, boleh nggak? Sangat boleh. Ustaz, istri saya kan sudah kurban. Istri saya maksa, dia mau kurban sendiri juga, boleh nggak? Boleh, jangan dilarang. Karena semua orang ingin memberikan kurbannya kepada Allah. Maka Nabi SAW dulu pernah bersabda, wahai sahabatku, 1 dirham lebih besar dari 100 dirham. 1 dirham lebih besar dari 100 dirham. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, 100 dirham lebih besar dari 1 dirham. Kok 1 dirham lebih besar dari 100 dirham? Artinya, setelah sahabat Nabi pun terburu-buru bertanya karena melihatnya jumlah. Ibarat kata, kalau sekarang panitia masjid bilang kambing yang besar lebih bagus dari kambing yang 27 kilo. Yang ini kurus, yang ini besar, ini lebih baik. Berarti panitia melihat dari fisik, bukan. Agama tidak melihat fisik. Maka Nabi menjelaskan, wahai sahabatku, kenapa aku bilang 1 dirham lebih besar dari 100 dirham? Karena 1 dirham itu dikeluarkan oleh seseorang yang uangnya cuma 2 dirham. Dia cuma punya uang 2 dirham. Ibarat kata kalau bapak ibu hari ini cuma punya uang 7 juta, bergaji 7 juta, hari itu dapat gaji 7 juta. Bukan hari itu, kemarin tanggal 30, gitu kan? Tanggal 25 dapat gaji 7 juta. Terus 3.500.000 dikeluarin. Pengorbanannya berapa? 50%. Nah yang Allah lihat 3.500.000 atau 50%? 50%, jangan salah. Sementara yang ngasih 100 dirham, dia punya uang 1.000 dirham. 100% berapa? 10%. Maka 50% lebih besar dari 10%. Cara pandang agama itu pada pengorbanan, bukan pada jumlah. Maka tanya kepada diri masing-masing, aku tuh merasa berat ngeluarin yang berapa? Ya, yang berapa? Jadi kalau panitia DKM ditanya ya kan, Pak, berapa harga kambing? Jawab lagi, Bapak mau kurban yang terbaik berapa? Kami carikan. Gitu. Kan begitu kan? Jadi perhatikan, jangan batasi. 3 juta sampai 5 juta, ya nanti dia batasi cuma sampai 5 juta. Mungkin ada kambing harganya 15 juta, carikan. Gitu. Sampai kan ada presiden-presiden kan kalau kurban apa? Limusin. Bukan hanya satu, bisa banyak itu. Satu limusin di Istiqlal, tradisi kan, limusin di daerah kampungnya, asal gitu kan, limusin. Presiden bisa kok kurban dengan 1 ekor sapi harga 35 juta. Tapi dia nggak mau, dia mau limusin. Nah, jadi kalau bisa terbaik, kasih terbaik sendiri lagi, presiden sendiri limusin misalnya, berikan. Nah, kalau kita lihat kurban pertama sebelum Nabi Ibrahim, masih ada lagi kurban pertama. Siapa? Habil dan Qabil. Qabil itu artinya terima. Qabil itu nikah, aku terima nikahnya. Dikasih nama Qabil, orang yang mudah menerima syariat. Tapi kalau Allah berkehendak, meskipun nama itu doa, pada faktanya kurban yang diterima Habil atau Qabil? Habil.
Qabil gak diterima. Qabil berkorban, tapi Qabil berkorban sambil merasa rugi. Masa aku disuruh korban juga? Ini aku udah berjuang kumpulin uang, rugi dong, aku kasih lagi. Ini generasi kedua, generasi penciptaan kedua. Allah ciptakan Adam, setelah itu Qabil dan Habil, generasi kedua. Gimana kita yang generasi kesekian juta kan? Sekian ribu ya. Generasi kedua saja merasa rugi. Ternyata Allah tidak terima kurbannya Qabil. Karena apa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Yang baik itu apa? Yang penuh ridho dan pengorbanan. Maka kalau kita seorang muslim setelah membaca Inna a'tainakal kautsar, pahami bahwa dia satu package dengan fasholli li rabbika wanhar. Kalau kita sholat, maka berarti kita harus kurban. Kalau kita sholat, maka kita harus kurban satu paket. Maka hukum kurban sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah mendekati wajib. Namanya sunnah muakkadah yang dikuatkan. Ya, sunnah menuju wajib. Sampai suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari mau kurban, nggak punya uang. Dia cuma punya uang, katakan beli 1/4 daging. 1 kilogram daging berapa sekarang? Siapa yang ngetes nih? Suka beli 1 kilogram daging berapa deh? Masa 1 kilo 150. ya kan 1 kilo ya 1/4 bulan. Jadi 1 kilo sekarang sekitar 140.000. 1/4 kilo 35.000. Ibn Abbas cuma punya uang 35.000, nggak bisa beli 3.500.000. Dia cuma punya uang 1%. Ya, apa yang dilakukan? Beliau beli ke pasar 1/4 kilo. Ya Allah, saya nggak punya uang, saya tahu nih hukumnya wajib, tapi nggak ada uang saya. Masa saya minjem hanya untuk kurban? Saya nggak minjem. Akhirnya dia beli 35.000 itu daging. Ya Allah, ini kurban saya ya Allah. Bayangin, ketika dia hanya punya uang 35.000 itu dikorbankan. Maka mari kita buka Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162-163. Allah berikan mutu hidup kepada Nabi untuk diajarkan kepada kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Tidak ada yang kutimbun, apalagi nimbun 930 triliun di bawah tempat tidur. Enggak, saya tidak akan nimbun. Saya berikan semua apa yang Tuhan ridho, saya berikan. Nah, sesungguhnya sholatku, ibadahku. Nah, ini gaya bahasa. Kalau kita baca Quran, umumnya begini kalimatnya, harusnya sesungguhnya ibadahku, sholatku untuk Allah. Itu biasanya ada gaya. Kalau gaya bahasa begitu itu menunjukkan sholat itu ibadah, tapi yang sangat penting. Tapi ketika sholatku, pada sholat itu ibadah, ibadahku, itu menunjukkan ibadah yang kedua itu bukan umum, sifatnya khusus. Maka dia akhirnya ditafsirkan oleh ulama berdasarkan surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Maka sesungguhnya sholatku, ibadah kurbanku, hidupku dan matiku untuk Allah. Itu pertanda orang yang sholat dia harus keluarin kurban. Sampai Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tanggal 10 Zulhijjah masih bisa mengeluarkan uang 3.500.000,
Falam yudhi, tapi dia tidak mau meluarkan 3.500.000. Fala yaqrabanna musallana, jangan mereka dekati musola kami. Mohon izin, ini gaya bahasa orang Arab. Bapak Ibu jangan baca terjemahnya. Belajar agama tidak boleh belajar dari terjemah. Kita harus belajar dari para ulama, karena kalau belajar dari terjemah khawatir tuh yang tidak berkorban jangan dekati musola kami. Akhirnya ketua DKM dia datang, mana nih saudara 10 yang tidak korban, ya kan? Begitu dia mau sholat, nggak boleh baca hadisnya. Yang tidak korban nggak boleh dekat-dekat musola, ya kan? Bukan begitu. Itu gaya bahasa orang Arab. Ya, dan Nabi orang Arab. Maksudnya Nabi tidak suka kalau ada orang tidak berkorban. Sama kayak bahasa Nabi yang lain begini. Kalau sudah masuk waktu sholat, semua laki-laki harus sholat di masjid. Maka kalau kalian sudah datang ke masjid, aku akan muter di RT RW. Siapa yang tak sholat, maka aku akan bakar rumah. Hadis riwayat Bukhari. Pernah Nabi bakar rumah orang? Ya, karena itu gaya bahasa menunjukkan Nabi nggak suka laki-laki sholat di rumah, kecuali dia laki-laki yang solehah. Ya kan? Kalau ada orang mau lewat, kita sedang sholat, tahan. Dia maksa, tahan. Dia maksa lagi, tebas dia. Pernah nggak dibahas orang? Nggak pernah. Karena itu gaya bahasa. Nah, maka sebagai penutup, orang yang bagus hubungannya dengan Allah, hablum dengan Allah, dia pasti ingin bagus hubungan dengan manusia. Dan zakat, kurban itu ujungnya nanti dibagi kepada manusia. Maka ketika nanti kita sholat isya, alhamdulillah, ditutup dengan assalamualaikum, assalamualaikum. Tetap orang yang bagus iman kepada Allah, kesempurnaannya diukur apakah dia mengucapkan salam kepada manusia, berbagi makanan, dan menyambung silaturahim. Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita orang yang bagus hubungan dengan Allah dan dimudahkan rezekinya untuk bisa berbagi dengan manusia. Demikian yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tidak ada yang ingin ditanyakan, dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.